Selamat pagi, salam sejahtera bagi Anda semua. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali. Semoga Anda sehat selalu ya. Saya Andreas Pilor, ya, guru asuransi. Saya kali ini akan membahas mengenai dengan tema asuransi itu baik ya. Jadi saya sangat sedih melihat fenomena yang terjadi saat ini belakangan hari ini ya, di mana banyak orang yang marah, sedih, kecewa, kemudian juga sering mengumpat dan ya segala macam hal-hal yang tidak baik lah yang saya dengarkan. Tapi saya ingin meluruskan segala sesuatunya ya, bahwasannya asuransi itu baik. Ya. Seperti halnya investasi, investasi pun juga baik ya. Pisau pun baik. Semuanya itu baik adanya diciptakan manusia untuk membantu eh, perjalanan kehidupan manusia agar bisa menjadi lebih baik ya. Investasi dipakai untuk menyisihkan dana sebagian agar masa depan keluarga ataupun seseorang menjadi lebih mapan, lebih mandiri, lebih bahagia, yaitu investasi. Tapi tentunya Anda tahu juga bahwasannya banyak investasi bodong yang dipasarkan di sana. Itu adalah ekses perbuatan-perbuatan orang jahat lah, ya. Dan kemudian memang pengawasan perlu ditingkatkan dan edukasi perlu digalakkan kembali agar masyarakat tidak menjadi korban investasi bodong. Ya, pisau pun ya sama, pisau dibuat untuk digunakan untuk memotong sayur, memotong daging dan segala macam. Tapi ada juga pisau yang digunakan untuk membunuh seseorang. Halnya juga senjata. Jadi semua itu tentunya baik adanya bila digunakan untuk kebaikan pula ya. Kemudian siapa yang menggunakan dan cara yang menggunakan bagaimana ya. Saya sudah 35 tahun terjun di industri asuransian sejak tahun 1987 ya, dan kemudian saya pribadi menegaskan asuransi itu baik ya. Bila mana ada yang mengatakan tidak baik ya, mungkin mereka kecewa dan marah ya, tetapi saya sampaikan, saya tegaskan, asuransi itu baik. Saya bersekolah di Trisakti tahun 1986 di Akastri ya, Akademi Asuransi Trisakti, dan kemudian berubah menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti ya. Dan kemudian saya pun semenjak 1987 saya mencari nafkah di industri asuransian. Tentunya mencari nafkah ini dengan memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada klien-klien yang saya hubungi, yang saya datangi ya. Saya tidak menipu dan tidak melakukan hal-hal yang buruk bagi klien saya, dan bahkan klien saya pun juga mereferensikan keluarganya, relasinya kepada saya. Intinya lakukan kebaikan, maka asuransi itu akan baik ya. Saya juga saat ini mengajar di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti ya, sebagai dosen, dan saat ini juga saya membangun lembaga keuangan, lembaga pendidikan ya, berfokus pada industri perasuransian. Karena saya percaya industri ini perlu dijaga, tingkatkan. Tentunya dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan cara apa? Tentunya dengan mengedukasi dan kemudian lain dengan baik, menjual dengan baik ya. Nah, adapun korban yang saat ini kita tahu, terutama korban asuransi yang bernama unit link itu, saya akui itu ada, itu ada, dan bahkan regulator pun juga mengakui mereka sudah melakukan kajian terkait dengan unit link tahun 2017 ya, dan itu ada, dan semuanya juga mengaku bahwa ada terjadi kekeliruan, dan kekeliruan ini saya pikir cukup masif ya, dan kemudian juga tersebar di berbagai perusahaan asuransi dan di berbagai kota. Dan kalau katakanlah kita coba tenggarai, ada kekeliruan dalam pelatihan atau rekrutmen para pemasar ya. Tapi jangan sampai katakanlah dengan adanya kabar buruk tersebut, Anda tidak jadi membeli asuransi, karena asuransi itu baik untuk alat untuk proteksi Anda. Karena bagaimanapun juga semua ya, bahkan polisi pun juga ada yang jahat ya, seperti halnya yang kita tahu saat ini ya. Dan jadi ya jangan sampai katakanlah dengan adanya oknum-oknum di industri perasuransian kemudian Anda lantas mengeneralisir bahwa asuransi tidak baik ya. Nah, kemudian saya harapkan Anda tetap berasuransi, dan tentunya Anda harus memilih mencari seseorang yang Anda percayai untuk ditanyai ya, untuk menjadi konsultan Anda, menjadi partner Anda, teman Anda, dalam rangka melindungi diri Anda dan keluarga Anda serta aset-aset Anda ya. Jadi gunakan jasa asuransi yang baik, yang kompeten ya, yang tentunya berintegritas juga ya. Kemudian Anda jangan lupa tetap aja berasuransi, karena asuransi itu baik, dan saya adalah orang asuransi yang 35 tahun bisa mengkonfirm asuransi itu baik. Tapi betul, saya akui
ada juga oknum di industri asuransian, ya bahkan ada oknum perusahaan ataupun oknum manajemen. Ya. Saya akan bahas nanti di klip-klip berikutnya, dan saya juga akan bahas mengenai bagaimana cara memilih agen asuransi ataupun pilar asuransi yang baik. Apa sih yang baik ya? Dan terus saja kekeliruan ini juga diakibatkan karena pemasaran yang begitu masif di perbankan, di bancassurance maupun di kantor-kantor agensi, khususnya asuransi jiwa. Jadi saya pikir kita semua harus berbenah diri, ya harus betul-betul melakukan kita punya fungsi masing-masing. Jangan sampai katakanlah kita melakukan kejahatan untuk mencari nafkah, atau kita mencari nafkah dengan cara yang tidak baik. Itu akan kembali kepada kita. Jadi kembali lagi, asuransi itu baik, dan saya buktinya. Dan saya mengkonfirm asuransi itu baik. Jadi bila mana ada yang bilang tidak baik, ya mungkin dia mengalami hal yang tidak baik. Ya, dan silakan Anda tanyakan kepada saya, dan Anda bisa tanyakan juga di Lentera Asuransi Indonesia Facebook group, ataupun di Facebook di YouTube channel saya Asuransi. Dan semoga bermanfaat, karena asuransi itu baik. Terima kasih, sampai jumpa.